warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faya Zaskia Lubis, kelas 91 dari SMP Negeri 18 Medan. Hari ini saya akan meresensi novel Pertemuan Dua Hati karya NH Dini. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan seri nomor ISBN 978. Tebal buku ini 87 halaman dengan dimensi 140 x 200. Buku ini diterbitkan tahun 1986, kategori sastra puisi. Buku ini ditulis oleh Nur Hayati Sri Hardini Siti Nukatin atau lebih akrab disapa dengan NH Dini. Ia merupakan seorang novelis, sastrawan, dan feminis di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 29 Februari tahun 1936 di kota Semarang, Jawa Tengah. Dini terkenal sebagai seorang novelis yang menggunakan teknik kontemporer dalam tulisan-tulisannya. Karya-karya yang telah dibuat oleh Bu Dini antara lain kumpulan cerpen, puisi, novel, dan biografi. Beberapa novel karya NH Dini antara lain Pada Sebuah Kapal, Pertemuan Dua Hati, Namaku Hiroko, dan lain-lain. Novel ini menceritakan tentang Bu Suci yang merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang guru yang sudah hampir 10 tahun mengajar di Purwodadi. Ketika lulus SD, orang tuanya Bu Suci menasihatinya agar masuk ke sekolah guru karena katanya sangat cocok bagi wanita. Bahkan untuk membujuk Bu Suci, orang tuanya menambahkan bahwa libur guru itu sama panjangnya dengan murid, melebihi orang-orang yang bekerja di kantor. Nah, orang tuanya Bu Suci sengaja menambahkan itu karena sebenarnya cita-cita Bu Suci adalah menjadi seorang sekretaris. Namun setelah ia beranjak dewasa, barulah Bu Suci paham betapa sukar dan rumitnya untuk menjadi seorang sekretaris yang baik. Setelah bertahun-tahun mengajar sebagai seorang guru, Bu Suci pun sadar dan tidak menyesal mengikuti nasihat orang tuanya. Karena sekurang-kurangnya mereka para guru, mereka pernah menerima didikan pengetahuan ilmu jiwa. Bergaul dengan mereka lebih dapat diharapkan pengertian. Dari itu, ia pun tidak menyesal mengambil karir sebagai guru. Beberapa bulan setelahnya, keluarga Bu Suci pindah ke Semarang karena suaminya dipindah tugas perusahaannya ke kota besar itu. Tetapi suami Bu Suci pindah duluan karena Bu Suci dan anak-anaknya harus menunggu hingga akhir tahun pelajaran. Jadi suaminya lah yang mengurus dan memilih rumah untuk tempat mereka bermukim. Agar biaya hidup tidak terlalu menekankan bahu suami Bu Suci pun harus kembali bekerja secepatnya. Lagi pula dimanapun guru pasti dibutuhkan, apalagi guru sekolah dasar. Pendapat Bu Suci, justru di saat itulah sebaiknya anak-anak menerima pendidikan sepatutnya, karena kekuatan pendidikan SD terlihat pada si anak seumur hidupnya. Ketika masuk ke sekolah yang baru, Bu Suci mengajar di kelas 3 sebanyak 2 buah di sekolah yang sama dengan anaknya, karena baginya mengajar di sekolah yang sama dengan anaknya merupakan impian yang ideal. Pada hari pertama, hari kedua, sampai dengan hari ketiga ia mengajar, semua berjalan dengan lancar-lancar saja. Begitu juga dengan rumah tangga Bu Suci, baik-baik saja. Tetapi, pada hari keempat Bu Suci mempunyai seorang murid yang bernama Waskito belum juga masuk kelas. Karena beliau belum terlalu mengenal para muridnya, jadi Bu Suci pun bertanya pada murid di kelas, bagaimana Waskito itu dan kabarnya seperti apa? Dari sana diketahui bahwa Waskito dikenal sebagai murid yang kasar, kurang ajar, nakal, dan sulit diatur. Betapa kagetnya Bu Suci setelah mendengar perlakuan Waskito terhadap teman-teman sekelas muridnya itu. Pada saat waktu istirahat tiba, Bu Suci mencari keterangan selengkap mungkin mengenai Waskito. Dan ternyata dari keterangan-keterangan yang ia dapat, Bu Suci menarik kesimpulan bahwa Waskito tidak berpura-pura. Tingkah lakunya itu bersungguh-sungguh meskipun tidak dapat dibenarkan pula. Kemarahan atau kesenangan Waskito itu didorong oleh hatinya yang kekurangan perhatian lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Kemudian Bu Suci mengirim surat kepada nenek Waskito dan dijawab dengan ramah oleh beliau. Sore harinya Bu Suci datang mengunjungi rumah nenek Waskito sesuai janji yang telah mereka buat. Dari pertemuan itu, akhirnya Bu Suci mendapat
cerita dari neneknya Waskito, Bu Suci pun akhirnya mengerti dan memahami perasaan Waskito. Ternyata Waskito adalah seorang anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya. Apalagi setelah adiknya lahir, ibu Waskito langsung mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya pada adik Waskito seorang. Hal itu membuat Waskito merasa sakit hati dan tersisihkan. Ditambah, setiap Waskito meminta bantuan kepada ayahnya selalu menolak, entah itu karena lelah atau tidak punya waktu. Sejak saat itu, Bu Suci pun mulai mendekati Waskito dan sering mengajaknya mengobrol. Seiring berjalannya waktu, keadaan kelas menjadi lebih tenang. Begitu juga dengan Waskito karena ia sudah mulai bisa mengatur emosinya. Suatu hari ketika jam istirahat, Waskito membuat kekacauan dan mengamuk besar. Para guru pun mengadakan rapat, dan banyak dari guru mengusulkan agar Waskito dikeluarkan saja karena perilakunya kali ini sudah benar-benar melewati batas. Di saat semua guru meminta Waskito dikeluarkan, Bu Suci tetap teguh untuk memperjuangkan Waskito. Ia memohon kepada kepala sekolah agar diberikan 1 bulan lagi, dan kepala sekolah pun mengabulkannya. Tidak hanya mempertaruhkan status muridnya sebagai pelajar, tetapi Bu Suci juga telah mempertaruhkan pekerjaannya sebagai seorang guru. Karena baginya, apabila ia gagal merubah Waskito, maka ia pun gagal melaksanakan pekerjaannya sebagai guru. Bu Suci semakin mendekatkan dirinya dengan Waskito dan mengobrol dengan serius. Bu Suci berjanji akan mengajak Waskito memancing di Purwodadi saat libur sekolah tiba. Dan benar saja, setelah 1 bulan, sifat Waskito telah berubah. Nilai pada raportnya berisikan angka-angka normal. Begitu bangga dan lega Bu Suci terhadap Waskito. Pada akhir tahun pelajaran, Waskito pun naik kelas. Saat libur sekolah tiba, Bu Suci menepati janjinya dan pergi memancing bersama keluarganya dengan Waskito. Bude Waskito pun hadir ke sekolah untuk berterima kasih kepada kepala sekolah, guru-guru tentunya, terutama Bu Suci yang telah memperbaiki sifat Waskito. Dari cerita ini ada berbagai tokoh dengan berbagai watak yang berbeda-beda pula. Bu Suci adalah seorang yang baik, penyayang, bertanggung jawab, tekun, penurut kepada suami, penyabar, dan peduli terhadap keluarga dan anak didiknya. Suami Bu Suci adalah seorang yang bertanggung jawab, rajin, pengerjaan, dan penuh perhatian terhadap keluarganya. Anak-anak Bu Suci juga lemah lembut dan pengertian. Waskito memiliki watak yang berbanding terbalik dengan Bu Suci. Waskito adalah seorang yang nakal, sering membolos, suka mengacau di kelas, pendiam, dan kurang perhatian dan bimbingan dari orang tuanya. Namun Waskito sebenarnya adalah seorang anak yang baik. Nenek Waskito adalah seorang yang penyabar dan ramah. Dari setiap cerita tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari cerita ini adalah ceritanya itu menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu. Cerita ini menunjukkan akan kepedulian seorang guru terhadap muridnya. Banyak pesan positif yang dapat kita ambil dari kisah ini. Kekurangan dari cerita ini adalah banyaknya penggunaan kata tidak baku, seperti modern menjadi modern, nasihat menjadi nasihat, dan lainnya. Serta mengandung sifat yang tidak baik pada sang tokoh utama, yaitu Waskito. Cerita ini juga menunjukkan sisi yang tidak baik dari orang tua yang terlalu sibuk bekerja dan kurang memberi kasih sayang terhadap anaknya. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah tekunilah setiap apapun yang menjadi pekerjaan kita, dan berdedikasilah pada setiap hal yang menjadi tanggung jawab kita pada kehidupan kita. Kita harus selalu tabah dan sabar, dan tidak memandang seseorang dari sisi buruknya saja, karena seburuk-buruknya orang pasti mereka tetap memiliki sisi baik dalam hatinya. Kesimpulan dari novel Pertemuan Dua Hati ini mempunyai makna yang cukup dalam tentang seorang guru dalam menghadapi anak didiknya. Walaupun banyak rintangan dari teman seprofesinya, Bu Suci percaya bahwa dia mampu menaklukkan hati Waskito sampai menemukan jati diri yang sesungguhnya. Demikian hasil resensi saya pada novel Pertemuan Dua Hati karya N. Hadini. Sekian dan terima kasih.